Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan menjelaskan apa itu kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab kuning ya, kitab kuning yang banyak sekali dikaji di pesantren-pesantren. Dan Fathul Mu'in ini adalah salah satu kitab kuning yang menjelaskan tentang fikih fikih Islam. Itu mungkin hampir sama dengan Safinatun Najah, kemudian Bulughul Maram, itu yang isinya tentang fikih ya. Ini jilidnya ya, ini jilidnya. Tapi jilid itu akan berbeda-beda karena emang pencetakannya itu banyak sekali. Nah, ini kita lihat begini ya. Nah, ini saya mencoba untuk menjelaskan langsung Fathul Mu'in yang diterjemahkan. Ini jilidnya, yaitu karyanya sama, karyanya yang ditulis asal mulanya ditulis oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini berdasarkan keterangan ini orang India ya, orang India. Jadi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini adalah orang India gitu. Menulis kitab Fathul Mu'in ini. Kemudian ini saya akan menjelaskan kitab yang diterjemahkan langsung bahasa Indonesia agar bisa dipahami langsung ya. Tidak Arab gundul seperti ini. Nah, ini tampilan kitab kuning Fathul Mu'in versi Arab gundul seperti ini. Ini jilidnya seperti ini. Ya, tuh Fathul Mu'in. Ini kitab kuningnya seperti ini. Nah, ini ada sarah, ada matanya. Seperti ini. Kalau umpamanya santri udah kenal ini sarah dan matanya mana, kemudian membacanya juga, teknik membacanya udah bisa karena emang khusus santri ini adalah media untuk belajar sambil mempelajari bagaimana belajar atau membaca kitab kuning atau kitab gundul yang langsung bisa memahami dari si penulisnya langsung gitu. Jadi tanpa ada penerjemahan atau pencetakan beberapa edisi lanjutan gitu setelah dituliskan kitab kuning ini oleh penulis gitu. Ini bab sholat yang pertama, bab sholat. Jadi singkatnya ya, ini singkatnya tentang kitab kuning Fathul Mu'in ini adalah tentang sholat dan sekitar tentang sholat. Jadi ada wudhu, ada syarat sholat, ada sholat Jumat dan lain sebagainya. Intinya tentang sholat gitu. Ini secara garis besar tentang Fathul Mu'in. Oke, kita langsung saja ke terjemahnya agar kita bisa langsung memahami apa itu kitab kuning Fathul Mu'in ini. Ini saya membaca dari edisi terjemah yang diterjemahkan oleh Abul Hiyad ya. Kita lihat ini di sini ada Ustadz Abul Hiyad. Ini di sini juga sang Ustadz menuliskan tentang penerjemahannya, kemudian ada memberikan mukadimah tentang beberapa hal tentang Fathul Mu'in ini dan tentang dia sebagai penulisnya. Di sini ada menjelaskan tentang ijtihad dan lain sebagainya sebagai mukadimah Fathul Mu'in. Di sini ada di akhir. Bentar ya, di sini ada
ada penulisnya sebagai penulis Abul Hiyad. Oke. Ini saya menggunakan Google Chrome membukanya karena emang ini versi PDF. Versi PDF itu adalah di scan biasanya. Ini kalau tampak melihat dari ini adalah scanan. Jadi buku cetakannya langsung di scan, di konversi ke dalam PDF gitu. Dan dibacanya bisa dengan WPS kalau sekarang ya, jadi bisa melalui Android juga bisa. Ini kalau saya ini dengan menggunakan Google Chrome membukanya, ataupun dengan Microsoft bukan Microsoft Acrobat Reader, Adobe Acrobat Reader untuk membaca file ini. Kita langsung aja ya, ini penulisnya ini. Jadi Abul Hiyad itu sang penerjemah Fathul Muin ini berasal dari Demak, ya, orang Demak. Oke, kita lihat langsung terjemahnya. Terjemahnya ini ada daftar pusaka ya. Ini terjemahnya langsung di daftar ini, di daftar isi ini. Bab pertama jelas tentang sholat, sebagaimana tadi kita lihat kitab kuningnya ini langsung babus sholat. Jadi bab sholat ada sini ya. Cuman ini kalau umpamanya disampaikan kepada yang nggak tahu kitab gundul, ini bingung bacanya. Ini juga kitabnya udah banyak tuh coret-coret. Ini sebetulnya hasilnya kayak gini nih, yang sebelah ini tidak ada harokat. Memang aslinya orang Arab kan tidak menggunakan harokat sebetulnya. Kalau harokat itu untuk membantu bagi orang non Arab yang ingin memahami bahasa Arab, gitu aja. Makanya ini juga agar bisa langsung dipahami apa itu isi kitab Fathul Muin ini, langsung saya membacakan dari terjemahannya ya. Oke, kembali lagi kita ke terjemah Fathul Muin. Ini adalah bab pertama adalah sholat. Di dalam sholat ini kamu bisa lihat ya, ada pengertian sholat dan sholat fardu. Kemudian di bawahnya ada pasal 1 syarat-syarat sholat ya. Di sini ada syarat sholat pertama, ada toharoh, ada syarat wudu. Di sini ada fardu wudu. Di sini ada juga sunah-sunah wudu. Jadi setelah sholat yang kaitan pertamanya adalah wudhu, karena ada dalam sebuah hadis disebutkan kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah wudhu. Jadi kaitan dengan sholat itu adalah toharoh, bersuci, yaitu wudhu. Ini daftar isinya seperti ini. Saya tidak akan membaca satu persatu daftar isinya sampai dengan selesai, sampai dengan beres, karena waktunya yang pasti akan lama ya. Dan untuk bisa lebih detailnya, agar kamu bisa membaca lebih detail, kamu bisa ngedownload langsung. Di deskripsi alamat downloadnya ada, di Pondok Pesantren Digital ya, ada ya, gratis. Yang penting bisa bermanfaat, intinya manfaat gitu ya. Kemudian kita langsung saja ya ke bab sholat, bab pertama. Kita buka, kamu bisa lihat di sini. Ini ada pendahuluan. Ini pendahuluan dari penulis ya, dari Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz, yang orang India itu, Al-Malibari. Al-Malibari ini menunjukkan tempatnya di Malibari, orang India ya. Kita lihat coba ya. Ini masih pendahuluan. Ini masih pendahuluan. Oke, kita tar ya. Oke, ini
pendahuluan ini pendahuluan kamu bisa lihat ya. Ini harus pelan-pelan soalnya karena emang berbagai hal koneksi dan lain sebagainya. Oke, 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 oke. eh, oke, kita tadi bab sholat tadi tarik kita lihat ke ini ada udah ya bab sholat ya. Hmm. Ya, kita langsung ke bab sholatnya ini tadi mukadimahnya panjang sekali sampai dengan halaman 12. Saya tadi tidak langsung menunjuk ke halaman bab sholat ini. Oke. Bab sholat. Eh, Langsung saja ya saya bacakan terjemahnya. Salat menurut Sarah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini kan kalau kita lihat ya tulisannya kita bandingkan dengan ini kan sama kan? Sini hiya syar'an aqwalun wa af'alun. Nah, di sini kan hiya syar'an afwalun wa af'alun. Sama di sini sama ini. Jadi eh, kalau ini versi kitab kuningnya, kalau di sini adalah versi terjemahnya. Jadi sama saja sih sebetulnya, cuman agar mudah dimengerti, kita langsung baca terjemahnya saja ya. Karena intinya kan dalam sesuatu itu yang penting paham gitu. Kalau bisa baca, walaupun bisa baca kalau nggak paham percuma juga. Makanya kalau bagusnya sih baca bisa, paham juga gitu kan. Oke, kita kembali bab sholat ini saya bacakan ya. Salat menurut syarat gitu beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu adalah sholat. Nah, gitu. Ucapan dan perbuatan tersebut dinamakan sholat karena salat menurut bahasa adalah doa. Ini langsung saya baca terjemahnya ya ini. Saya zoom lagi ya, saya coba zoom. Nah, kemudian ada berikutnya penjelasan tentang salat-salat yang fardu ain itu 5 dalam satu hari satu malam yang sudah diketahui dengan pasti dari agama. Oleh karena itu, kafilah bagi orang yang menentangnya. Salat 5 waktu ini belum pernah berkumpul pada selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maksudnya eh, pada perintah sholat itu kan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Cuman di sini menjelaskan bahwa eh, salat yang fardu ain itu 5 kali dalam satu hari semalam yang sudah diketahui dengan pasti dari agama dari agama itu. Oleh karena itu ini nih salat 5 waktu ini belum pernah berkumpul pada selain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ada perintah sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Isa Musa juga sholat. Cuman cara sholatnya beda gitu. Nah ini salat 5 waktu ini belum pernah berkumpul pada selain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu kajian Fathul Muin ya. Jadi tentang sholat itu nama. Jadi sekali lagi untuk bisa kamu lebih detail membaca apa namanya terjemahnya ini, kamu bisa langsung download di Pondok Pesantren Digital, ada di deskripsi linknya langsung ke halaman download nanti ataupun ke
alamat downloadnya ya. Nanti kamu bisa versi, ada dua versi, ada yang emang kitab kuningnya, ada yang terjemahnya ini. Jadi bisa kamu apa namanya, baca secara langsung sendiri dan bisa bisa sedetail mungkin ya gitu. Ini ada 100 halaman. Ada 100 halaman untuk versi terjemah ya. Untuk versi terjemah ada 100 halaman, untuk versi kitab kuningnya itu ada 160 halaman. Oke, eh, mungkin itu saja ya, sekilas tentang kitab kuning Fathul Muin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.